Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi jami'an la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang salat zuhur Masjid Al-Badar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 12 Muharram, Allah masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Dari nikmat panjang umur dalam taat beribadah, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Semoga dan duduk hadirnya kita di sini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga menjadi asbab Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan juga umatnya. Hadirin kaum muslimin sedang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini urgensi taubat, pentingnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa nisyan. Setiap anak cucu Adam itu tidak luput salah dan dosa. Nah, maka dari itu kita pahami bersama bahwa kita tidak luput dari salah dan dosa. Kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, bahwa taubat itu hukumnya wajib kepada Allah itu ada 3. Yang pertama, meninggalkan maksiat. Kalau kita sering zina, kita tinggalkan. Sering judi, sering minum-minuman, ghibah, korupsi, kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu menyesal. Yang ketiga, berupaya tidak akan mengulanginya lagi. Itu kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia, kalau kita mengambil haknya atau minjam, kita kembalikan haknya. Kalau kita telah memfitnahnya, menzaliminya, maka kita harus meminta ridho ikhlasnya atas pencemaran, fitnahnya dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin sedang salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bisa hadir di sini adalah orang-orang yang mustafain al-akhyar. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua. Kenapa? Karena orang-orang yang Allah akan pahamkan agamanya, dia akan senantiasa eksis, dia akan istiqomah berada di majelis ilmu yang bukan hanya Allah saja yang mendoakan, tapi para malaikat, burung yang ada di sangkarnya, semut yang ada di dalamnya, ikan yang ada di kolamnya, semua mendoakan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Bahkan wa zakarallahu fiman indah, Allah menyebut-nyebut di hadapan para malaikat. Malaikat, lihat nih hamba-hambaku di Masjid Al-Badar hadir salat berjamaah. Dan ini bagian daripada kita kesungguhan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita wajib bertobat dan bersegera. Kalau kita mati kita tidak bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kafaratnya di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu di dalam muqaddimah tadi surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mohon ampun kepada Rabb kamu, kepada Tuhan kamu, kepada surga yang seluasnya selangit dan bumi,
yang itu disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin, di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Rasulullah mendakwakan ayat ini kepada Raja Hercules salah satunya, beliau bertanya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau seandainya surga itu seluas langit dan bumi, lantas di mana tempat neraka? Ini hebatnya Nabi, Pak. Ketika ditanya nggak langsung jawab, tapi di feedback kembali dengan pertanyaan. Kalau siang telah merambat, di manakah tempatnya malam? Ada sebuah tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan taubat itu, pertama Allah akan menghapuskan dosa kita. Yang kedua, Allah akan memberikan surga nanti di akhirat. Hadirin kaum muslimin, sedang salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bicara tentang tafsir, kalau nggak ada di Quran, adanya di hadis. Tafsir surat Ali Imran ayat 133 ini, Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, badiru bil a'mali, maka bersegeralah kamu beramal soleh. Kalau tidak apa? Akan datang satu hari di mana yusbihu mu'minan wa yamsi kafiran. Di pagi hari kamu beriman, sorenya kafir. Sorenya kamu kafir, paginya dia beriman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok kenapa sih bisa seperti itu? Pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Ya bi'u bi'arodi minat dunia. Orang yang menjual kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia yang sebentar. Contohnya apa? Ketika dikumandangkan Allahu Akbar azan, kita masih asik, masih sibuk dengan pekerjaan, masih sibuk dengan perniagaan, masih sibuk dengan rapat, masih sibuk menurutkan hawa nafsu kita, menjadikan Tuhannya. Na'udzubillah wa iya na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin sedang salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai waktu yang ada itu kita biarkan sibuk kepada dunia yang hanya sebentar. Padahal hadirin, Masya Allah, Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi sampai, wallahi, demi Allah, inni fastaghfirullahu fal yaum wa aksara min sab'ina marah. Demi Allah, sesungguhnya saya bertaubat tidak lebih dari 70 kali dalam sehari. Bahkan dalam hadis lain 100 kali Nabi bertaubat. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini kita yang kadang-kadang STMJ, sholat terus maksiat jalan, sholat langsung kabur. Ini orang yang sombong. Jadi kalau sholat itu kita zikir dulu. Tentunya zikir apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu istighfar. Karena dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, semuanya menyuruh istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di bulan Muharram, bulan yang minha arbaatun hurum, yang dimuliakan, yang ketika kita maksiat Allah lipat gandakan dosanya. Begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah, Allah lipatkan gandanya, Allah lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi hadirin kalau kita enggak optimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan salah satu taubat kita menjaga salat yang 5 waktu. Ya, tepat. Kalau saya saranin, banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita nganjurin salat kita jangan 17 rakaat lagi, harus 40 rakaat. 40 rakaat, kalau 17 rakaat hadirin, itu sama aja ibadah kita sama anak kita. Apa yang dimaksud 40 rakaat? Tambah dengan yang sunnah. Kata Nabi dalam satu hadisnya, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka Allah akan buatkan sebuah istana di dalam surga. Apa aja? Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang kita kenal dengan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Rakaataini, man rakaataini sunnatul fajri khairud dunya wa ma fiha. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah fajar, maka pahala dunia dan seisinya. Siapa yang mau ngasih kalau bukan Allah? Dunia dan seisinya. Maka guru-guru kita, ulama-ulama kita ngingetin, kalaupun kita subuhnya kesiangan, jangan tinggalin tuh sunnahnya.
sunnah fajarnya, qobliyah subuhnya. Saking besarnya, bahkan menjadi sebuah barometer ketika kita sholat subuh dan menjaga sholat sunnahnya, itu rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 4 rakaat sebelum duhur. 2 tambah 4 6. 2 rakaat ba'da duhur 8, 2 rakaat ba'diyah maghrib 10, 2 rakaat ba'diyah isya 12. Sahabat yang mendengar ini semua hadirin nggak pernah meninggalkan sampai akhir hayat hidupnya. Maka saya kalau dalam musafir perjalanan ketika menjelang setengah 12 itu kita cari bagaimana kita konsisten dengan sunnah rawatib. 17 tambah 12 berapa itu? 17 29. Berarti yang 11 tinggal 11 rakaatnya lagi. Salat apa? Salat qiyamul lail atau salat tahajud. Kita pengen surga, pengen berkah hidup kita, tapi sholatnya masih, kalau masih 17 mendingan. Kadang-kadang ada yang hanya sholat subuhnya kagak, duhur sholat, asarnya kagak, maghrib sholat. Innalillah. Padahal sholat itu hukumnya wajib. Gitu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah sholat malam. Sholat malam ini amalan orang-orang soleh. Makanya para sahabat, para tabi'in, para ulama, lambung mereka tuh jauh dari tempat tidur. Saya yakin jamaah Masjid Al-Badar juga lambungnya jauh dari tempat tidur. Ya. Tapi dekat sama spring bed Sarwakena itu ya. Sama aja. Artinya kenapa? Para ulama terdahulu walaupun mereka tidur jam 12, mereka tetap konsisten bisa bangun jam 2. Kenapa? Gak pernah tinggalin yang pertama ditutup sebelum tidur dengan sholat sunnah witir 3 rakaat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada 3 amalan tuh, satu paket. Salat duha 2 rakaat minimal, salat witir sebelum tidur sama puasa yaumil bid. Nah, besok nih tanggal 13 Jumat, Sabtu, Minggu masuk puasa yaumil bid. Itu amalan satu paket yang Rasulullah SAW ajarkan. Yang kata Rasul dalam satu hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku kana ma'ya fil jannah, maka dia akan bersamaku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan yang wajib aja, yang sunnah kita jaga hadirin. Nikmat dan keunggulan salat qiyamul lail, salat tahajud ini saya sudah buktikan hadirin. Saya berapa 15-20 tahun yang lalu ada anak murid saya curhat, Ustadz, saya mau tanya nih. Saya punya adik sudah 2 tahun hilang, kedukun 10 juta, dosanya besar, duitnya gede. Saya bilang kamu coba jalanin sholat qiyamul lail 2 pekan, jangan putus, nanti Ustadz bantu doa. Baru seminggu dia sholat, Ustadz alhamdulillah adik saya udah pulang, nggak pakai sibuk dicari, Allah balikin, masya Allah. Itulah janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang berupaya menjalankan perintah Allah dan berupaya menjauhi larangan Allah, Allah akan berikan makhraja dari setiap kesulitan, dari setiap problematikanya, setiap masalahnya. Allah pulangin hadirin, tanpa harus sibuk dia mencarinya. Bahkan ada seorang ustadz punya penyakit kencing batu. Kalau dioperasi, satu biayanya mahal, yang kedua bahaya karena di farisnya. Dia berdoa 2 minggu sambil nangis kepada Allah. Dia banyak minum air putih, tuh batunya keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak mungkin? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka enggak ada yang enggak mungkin. Jadi, sembuh. Maka kita optimalkan, apalagi di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita umur udah 40, udah 30, 40, 50 masih bermaksiat, masih zalim sama rakyatnya. Enggak takut kali ya, kayak Presiden Turki itu, Mustafa Kemal Atatürk, susah matinya. Fir'aun zalim, Allah hancurkan, Allah tumbangkan. Kenapa? Lihat aja tuh jasadnya Allah utuhkan di Mesir, dimumikan. Inna fi zalika la ayatil, inna fi zalika la ibratan liman yakhsha.
pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Tapi hadirin, keunggulan orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan berikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka doanya sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan orang-orang yang bertaubat kepada Allah, Allah akan berikan dan Allah akan buktikan. Maka kalau kita belum sampai bertobat, kita punya dosa, itu kafarahnya Allah akan berikan dunia maupun di akhirat. Dan termasuk sakit hadirin, yang kadang-kadang kita lupa. Kalau kita sakit, sabar, ikhlas, ridho, itu jadi penghapus dosa sampai kita kembali kepada Allah tanpa membawa dosa. Makanya di dalam Islam itu sejarah hadirin, ya, kalau yang namanya Nabi Allah kasih kelebihan mukjizat, para wali karomah, para ulama ilham, kalau orang-orang beriman itu maunah. Di Indonesia itu ada waliullah hadir, yang kadang-kadang kita salah dalam memahami makna wali. Wali itu sejandi air. Kalau kita lihat di sinetron TV, salah satu ulama kita yang mati di Makkah yaitu Kiai Haji siapa? Maimun Zubair. Itu udah 4 tahun dari 2019, ketika 2023 jasadnya dibongkar. Jangankan jasadnya, kain kafannya utuh hadirin. Jadi bukan hanya Nabi, bukan hanya hafiz Quran, tapi ulama, orang-orang yang menjaga perintah Allah, Allah jaga. Orang yang hafiz Quran, Muhaimin Zubair itu Masya Allah, Kiai Haji Muhaimin Zubair, itu wali Allah, utuh jasadnya hadirin. Ya. Jangan sampai ketika Allah panggil, kita belum bertobat kepada Allah. Makanya di dalam satu hadis kita pernah dikarang oleh Imam Nawawi dikatakan, yuqbalu taubatil abdi malam yughargir. Allah enggak akan menerima taubat seorang hamba ketika ruhnya sebelum sampai ke tenggorokan. Ya. Makanya sunahnya hadirin, ketika kita punya keluarga mau meninggal dunia, kita talkinkan, ajarkan la ilaha illallah, minimal Allah, Allah. Jadi ketika belum sampai ruh tenggorokan, itu masih ada kesempatan bertobat. Makanya Fir'aun ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah, ya Musa izhab. Kalimatnya ada dua. Yang pertama pakai fil amr. Yang kedua fil amr jama'. Yang pertama izhab. Ya Musa izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun. Kenapa? Sungguh telah melampaui batas. Yang kedua izhaba. Kenapa izhaba? Karena Nabi Musa berdua dengan Nabi Allah Harun alaihissalam, yang merupakan saudaranya beliau. Tapi karena Fir'aun gak mau beriman, ketika Nabi Musa mengatakan ubudullah wala tusriku nabi syai'an, ubudullah wala istanibu taugut, sembahlah Allah, jauhi kemusyrikan, jauhi taugut. Akhirnya Nabi Musa diburu, akan dibunuh. Di dalam satu kitab tafsir yang lain dikatakan itu sebenarnya tunggangan Fir'aun sudah punya firasat, gak mau melewati. Tapi karena Nabi Musa ketika melewati sisi malakama, dilema, depan lautan, belakang Fir'aun bersama bala tentaranya, akhirnya Allah wahyukan, ya Musa idrib bi'asakal baru, pukulkan tongkat kamu. Terbelah, terselamatkan Nabi Musa. Dan ketika Fir'aun laknatullah berserta bala tentara akan lewat, Allah tenggelamkan. Dan ketika detik-detik kematian Fir'aun, Fir'aun berkata, amantu birabbi Musa wa Harun, amana birabbi Musa wa Harun, saya percaya pada Tuhan Musa. Apa kata Allah? Enggak terlambat ente. Tadi yuqbalu taubatil abdi malam yughargir. Allah enggak terima taubat seorang hamba ketika ruhnya sudah sampai tenggorokan. Maka hadirin, yuk kita maksimalkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan saking walaupun dosa kita banyak, ampunan Allah jauh banyak. Kesalahan kita besar, maka rahmatnya Allah jauh lebih besar. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin ada seorang pembunuh sampai 99, dia pengen tobat, ngadu ke pendeta. Wahai pendeta, kira-kira kalau saya tobat nggak terima nggak? Oh enggak, udah dibunuh lagi aja itu pendeta, jadi 100. Ini bukan hoax. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi, bab tentang taubat. Dia ke seorang ulama, ketika datang ke seorang ulama, ente tobat diterima nggak? Diterima.
kata ulama tadi. Dengan catatan dia harus hijrah dari tempat. Makanya hijrah itu maknanya dua. Hijrah secara makani dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau hijrah maknawinya atau terminologinya adalah perpindahan dari satu tempat yang banyak orang maksiat ke tempat orang soleh. Akhirnya ketika dia pengen hijrah, ketika sedang hijrah, mau hijrah ke tempat orang-orang soleh di dalamnya, ruhnya dipanggil, dicabut sama Allah. Akhirnya ributlah antara malaikat azab dan rahmat. Kata malaikat azab, ini jatahku. Kenapa? Pembunuh. Kata malaikat rahmat, ini jatahku. Allah turunkan malaikat Jibril, diukur. Dalam satu riwayat hadis, itu bumi ditarik lebih dekat ke orang soleh. Akhirnya diampunkan. Dan dalam satu riwayat, pembunuh tadi yang walaupun dia belum sholat, belum ngaji, karena sudah ada azam, tekad yang kuat, calon penghuni surga. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya ajak hadirin. Ini fungsinya kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa, sebagai seorang bapak. Itu pemimpin minimal di rumah tangga kita. Maka surat Tahrim ayat yang ke-6 Allah ingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang merasa dirinya punya iman, hendaklah peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi ingetin tuh anak kita, istri kita. Kalau di sholat, istri kita, anak-anak kita yang udah akil balik, yang wanita, suruh pakai jilbab. Ulurkan jilbabnya. Jangan tinggalkan sholat. Muru sibyanakum bisolati idza balagu sab'an. Ajarkan anak-anak kamu sholat ketika usia 7 tahun. 10 tahun belum mau sholat, pukul tempat-tempat yang atau beri ikop, beri sanksi gitu. Hadirin kaum muslimin sedang sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dikurangnya mohon maaf, yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya. Dan Assalamualaikum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.